Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali belajar sejarah, khususnya sejarah kelas 10 untuk tingkat SMA. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sebuah kerajaan yang terkenal kuat akan ekonomi dan militernya. Kira-kira kerajaan apa yang dimaksud itu? Ya, benar sekali, itu adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, saking terkenalnya nama Sriwijaya ini, namanya pun digunakan oleh sebuah klub sepak bola asal Sumatera Selatan, yaitu Sriwijaya FC. Selain itu, terdapat juga pada nama maskapai penerbangan kebanggaan masyarakat Sumsel, yaitu adalah Sriwijaya Air. Nah, selanjutnya, bagaimana kisah dari kerajaan Sriwijaya ini? Yuk kita bahas secara bersama dengan menyimak video ini. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kerajaan Sriwijaya ini, pertama kita harus mengetahui dulu lokasi dan sumber sejarahnya. Lokasi kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang terletak di Pulau Sumatera. Daerah kekuasaannya membentang dari kawasan Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Jawa, dan pesisir Pulau Kalimantan. Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu adalah Sri yang artinya bercahaya atau gemilang, dan Wijaya artinya adalah kemenangan atau kejayaan. Jika digabungkan atau diterjemahkan, artinya adalah kemenangan yang gemilang. Meskipun dikenal kuat secara ekonomi dan militer, namun nyaris tidak ada bukti yang menunjukkan letak persis kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh dari adanya kerajaan Sriwijaya ini, mari kita lihat dari segi sumber sejarahnya. Sumber sejarah yang pertama itu adalah berasal dari berita Tiongkok. Jadi pada saat itu, terdapat seorang pendeta Tiongkok bernama Itsing yang pernah melakukan kunjungan ke Sumatera pada abad ke-7. Di sana ia menemukan suatu perkampungan yang bernama Sriwijaya. Berdasarkan pengamatannya, perkampungan itu menjadi pusat agama Buddha yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti. Nah, selain dari berita Tiongkok, terdapat pula yaitu adalah sumber sejarah prasasti. Contohnya adalah Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Ligor. Dari sekian banyak prasasti yang ditemukan, prasasti tertua adalah Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka dan berangka tahun 686 Masehi. Artinya, melalui prasasti ini, kata Sriwijaya pertama kali dikenal. Dalam prasasti itu juga disebutkan bahwasanya bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Selain itu, ada beberapa catatan tentang isi prasasti ini. Yang pertama, kendati Dapuntahyang berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya, dari hasil perjalanannya tersebut, jumlah tentara yang sebegitu banyak masih disangsikan kebenarannya. Yang kedua, Minang Tauman adalah sebuah daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri, di mana sungai itu terdapat di Provinsi Riau. Pernyataan ini menunjukkan awalnya pusat kerajaan Sriwijaya bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus, Riau. Hal ini didukung temuan arkeologis berupa stupa di Muara Takus, sedangkan penguasaan dan pemindahan ibu kota ke Palembang dimaksudkan agar Sriwijaya mudah menguasai daerah sekitarnya. Kemudian, mari kita lihat bagaimana kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kerajaan Sriwijaya ini. Kehidupan sosial kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar menganut agama Buddha.
Hubungan antara raja dan rakyat terjalin secara harmonis. Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung dan penganut agama yang taat. Tidak mengherankan, agama Buddha berkembang pesat. Sriwijaya bahkan tercatat sebagai pusat agama Buddha Mahayana yang penting di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini didukung adanya berita dari Tiongkok yaitu Itsing, dan terdapat juga berita dari Tibet yaitu Pendeta Atsa. Pendeta Atsa datang ke Sriwijaya dalam rangka belajar agama Buddha dari seorang guru yang bernama Dharmapala. Selanjutnya, jika dilihat dari kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pertama kali didirikan oleh seorang raja yang bernama Dapuntahyang Sri Jayanasa atau biasa disebut dengan Sri Jayanasa. Nama Dapuntahyang Sri Jayanasa menjadi raja pertama di Kerajaan Sriwijaya dengan didasarkan pada sebuah catatan dari Itsing dan catatan dari dua prasasti yaitu Prasasti Talangto dan Prasasti Kedukan Bukit. Pada catatan Itsing dan prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Dapuntahyang Sri Jayanasa adalah seorang yang diangkat sebagai raja di Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal Siddhatra memakai sebuah perahu. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar abad ke-9. Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan dengan kerajaan di luar wilayah Indonesia, terutama kerajaan-kerajaan di India, Benggala, dan Kolamandala, serta Kekaisaran Tiongkok. Sebagai sebuah kerajaan maritim, Sriwijaya terus menjaga dominasi perdagangan melalui penaklukan wilayah. Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan asing. Dengan penaklukan wilayah, maka Sriwijaya punya kerajaan bawahan atau vasal dan dapat menikmati hasil upeti. Selengkapnya berikut ini adalah daftar raja-raja yang diduga kuat pernah memerintahkan Sriwijaya. Nah, selanjutnya kita lihat kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Letaknya yang strategis yaitu di antara jalur perdagangan India dan Tiongkok, membuat Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan pengendali perdagangan antara India dan Tiongkok. Sementara itu, hasil bumi yang diperdagangkan antara lain adalah kemenyan, lada, damar, penyu, dan barang logam. Selain itu, terdapat juga seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, dan kapulaga. Jadi ringkasnya, kemajuan Kerajaan Sriwijaya ini didukung oleh adanya faktor berikut. Yang pertama, letaknya strategis, berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Yang kedua, menguasai jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Melayu, dan Tanah Genting Kera. Yang ketiga, hasil bumi seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas yang berharga. Yang keempat, armada lautnya kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan India dan Tiongkok. Kemudian yang kelima, pendapatan melimpah dari upeti raja-raja yang ditaklukkan, cukai terhadap kapal-kapal asing dan barang-barang dagangan serta hasil buminya sendiri. Selanjutnya, bagaimana runtuhnya Kerajaan Sriwijaya ini? Sriwijaya mengalami keruntuhan atau kemunduran sekitar abad ke-12, antara lain disebabkan oleh faktor berikut ini. Yang pertama adalah serangan Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Ketika itu, Medang Kamulan di bawah Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Saat itu Sriwijaya diperintah oleh Raja Sudamanewaradewa. Meski tidak berhasil, serangan ini cukup melemahkan Sriwijaya. Yang kedua adalah adanya serangan kerajaan Kolamandala dari India pada tahun 1023 Masehi dan pada tahun 1030 Masehi. Tidak ada sumber tertulis tentang sebab-sebab terjadinya serangan tersebut, tetapi diperkirakan masalah politik dan persaingan perdagangan.
Kemudian yang ketiga, negara yang pernah ditaklukkan seperti Ligon, Tanah Genting Kra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Kemudian yang keempat adalah terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai semenanjung Malaya. Yang kelima adalah serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya, dan sejak itulah berakhirlah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Berikut ini merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih dapat kita lihat sampai sekarang ini. Yang pertama adalah adanya prasasti. Contohnya adalah prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karang Brahi. Yang kedua adalah berupa candi. Contohnya adalah Candi Biaro Bahal dan Candi Muara Takus. Nah, itulah sekilas mengenai kerajaan Sriwijaya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.